Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kuliah secara daring, mata kuliah kajian dan pengembangan matematika sekolah 2. Dan mata kuliah ini adalah merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi pendidikan matematika STKP 5. Perkenalkan diri, nama saya Gunawan, SPD MPD, yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah ini. Oke, next, sebelum kemudian kita melaksanakan perkuliahan, maka ada beberapa kontrak kuliah yang harus kemudian kita patuhi secara bersama. Ini dimaksudkan dengan adanya kontrak kuliah ini, kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, sehingga hasilnya juga nanti akan baik. Jadi beberapa kontrak kuliah itu yang pertama, bahwa perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pembelajaran dan 1 kali masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kedua, hadir di kelas mengikuti pembelajaran paling telat 10 menit setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga, perkuliahan dilakukan dengan metode blended, yaitu gabungan antara metode daring dan tatap muka. Jadi perkuliahan dilakukan dengan tatap muka seperti biasa. Jika kondisi dalam keadaan normal dan perkuliahan daring, jika dalam kondisi pembatasan kegiatan yang diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang kelima, penilaian dilakukan berdasarkan kehadiran, aktivitas, dan perkuliahan, kemudian kuis, tugas, kemudian ada UTS, dan ujian akhir semester. Nah, kemudian mata kuliah kajian dan pengembangan matematika sekolah 2 ini, apa sih urgensinya gitu? Sehingga mahasiswa itu perlu mempelajari mata kuliah ini. Jadi urgensi mata kuliah ini yang pertama itu adalah eh, membekali mahasiswa dengan pemahaman materi pembelajaran matematika di SMA. Kemudian yang kedua, itu membiasakan mahasiswa untuk mengkaji dan mengembangkan penyelesaian soal-soal pada materi pembelajaran matematika di SMA. Kemudian berdasarkan silabusnya, mata kuliah pengembangan kajian dan pengembangan matematika sekolah ini terdiri dari 16 kali pertemuan atau 16 kali 16 buah materi, 16 item materi pembelajaran. Pertama, sistem persamaan linear dan kesamaan, bentuk pangkat akar dan logaritma, program linear, matriks, kemudian barisan dan deret, limit, turunan, untuk pertemuan ke-7, kemudian pertemuan ke-8 kita melaksanakan UTS, kemudian setelah UTS kita melaksanakan pembelajaran lagi dengan materi integral, ke-9, kemudian materi ke-10 itu adalah eh, suku banyak, kemudian materi ke-11 itu trigonometri, ada vektor, kemudian fungsi kuadrat, fungsi komposisi dan fungsi inverse, kemudian yang materi terakhir itu adalah eh, transformasi geometri. Setelah itu kita akan melaksanakan eh, ujian akhir semester. Kemudian untuk eh, materi pertama yang akan kita bahas itu adalah sistem persamaan linear. Jadi persamaan sistem persamaan linear ini merupakan sebuah materi yang juga biasa kita jumpai sehari-hari di kehidupan kita, sehingga diharapkan juga dengan mempelajari materi ini, maka kita kemudian bisa menerjemahkan hal-hal yang berkaitan dengan eh, sistem persamaan linear itu. Nah, sebelum kemudian kita membahas lebih lanjut mengenai materi sistem persamaan linear dan kebersamaan itu, maka kita kemudian akan eh, melihat apa sih capaian pembelajaran dan indikator capaian pembelajaran yang diharapkan dari eh, kuliah ini. Yang pertama itulah mengenai capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu adalah masih mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketidaksamaan. Kemudian indikator subcapaian pembelajaran itu adalah pertama masih mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, masih mampu merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Kemudian yang ketiga masih mampu menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear
dan penafsirannya. Kemudian yang keempat, menyelesaikan dan menentukan himpunan penyelesaian dari permasalahan pertidaksamaan linear dan kuadrat. Kemudian yang kelima, menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel yang melibatkan bentuk pecahan aljabar. Jadi itu beberapa capaian pembelajaran dan indikator capaian pembelajaran pada mata kuliah eh, kajian dan pengembangan matematika sekolah ini. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi sebelum kita membahas sistem persamaan linear, maka kita akan melihat kembali apa sih pengertian dari persamaan linear itu. Jadi persamaan linear itu adalah merupakan sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear juga itu dikarenakan hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Kemudian eh, sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear itu adalah suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih persamaan linear dengan variabel dengan satu variabel dengan dua variabel atau lebih. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua persamaan AX plus BY sama dengan C, persamaan pertama, kemudian PX plus Y sama dengan L, itu persamaan kedua. Jadi kedua persamaan ini kemudian akan membentuk sistem. Kalau cuma satu persamaan ini disebut sebagai persamaan linear saja, bukan sebagai sistem. Kemudian keterangannya bisa dilihat bahwa A, B, C, P, Q, R itu adalah merupakan konstanta dan dia adalah elemen bilangan R. Kemudian X dan Y itu disebut sebagai variabel. Kemudian jenis-jenis sistem persamaan linear. Ada persamaan linear satu variabel. Itu berarti sistem persamaan tersebut hanya terdapat satu variabel saja. Jadi misalnya mx dengan b. Jadi variabelnya cuma x saja. Kemudian yang kedua, persamaan linear dua variabel, yaitu terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing mempunyai dua variabel peubah. Kemudian yang ketiga, persamaan linear tiga variabel, yaitu terdiri atas tiga persamaan linear yang masing-masing mempunyai tiga variabel peubah dan seterusnya. Begitu pula persamaan linear empat variabel dan seterusnya. Itu adalah merupakan jenis-jenis persamaan. Tapi yang biasanya dibahas di SMA itu adalah sampai di tiga variabel. Kemudian sistem persamaan linear dua variabel itu memiliki bentuk umum seperti yang ditampilkan itu bahwa AX plus BY sama dengan C, kemudian PX plus QY sama dengan R. Dengan A, B, C, P, Q, dan R itu adalah elemen bilangan real, kemudian X dan Y itu disebut sebagai variabel. Kemudian begitu pula dengan persamaan linear tiga variabel. Jadi bentuknya terdiri atas tiga variabel X, Y, dan Z ya. Kemudian di depan variabel itu disebut sebagai konstanta. Kemudian sama apa di sebelah kanan juga itu disebut sebagai konstanta dan merupakan elemen bilangan real. Kemudian beberapa cara untuk mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Yang pertama, dengan menggunakan eliminasi, kemudian substitusi, kemudian yang ketiga gabungan substitusi dan eliminasi, kemudian yang keempat cara grafik, kemudian yang kelima menggunakan metode diskriminanan. Jadi yang saya jelaskan nanti itu hanya terkait dengan eliminasi, substitusi saja. Nanti untuk sisanya ditugaskan kepada mahasiswa untuk mencari cara penyelesaian dengan tiga cara yang di bawah itu. Kemudian sekarang kita coba lihat contoh soal. Jadi jika X dan Y merupakan penyelesaian sistem persamaan 2X min Y sama dengan 7, kemudian dan X plus 3Y sama dengan 14, maka ditanya nilai X plus 2Y. Jadi untuk penyelesaian soal ini kita menggunakan cara eliminasi dengan terlebih dahulu kita memisahkan bahwa 2X min Y sama dengan 7 itu merupakan persamaan pertama, kemudian X plus 3Y itu sama dengan 14 juga merupakan persamaan kedua. Nah, kita eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2 ini. Maka kita persamaan pertama kita kalikan dengan 3, kemudian persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Ini dimaksudkan supaya mendapatkan nilai variabel Y itu adalah sama. Sehingga ketika kita dijumlahkan, maka akan tereliminasi variabel Y sehingga sisa variabel X saja. Sehingga 7X sama dengan 35, sehingga didapatkan nilai X sama dengan 5.
Kemudian setelah itu kita akan mensubstitusi nilai X sama dengan 5 pada salah satu persamaan. Jadi misalkan pada persamaan satu. Jadi persamaan satu 2X min Y sama dengan 7, kita substitusi nilai Y X sama dengan 5, maka didapatlah nilai Y itu sama dengan 3. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke dalam hal yang ditanyakan, masukkan nilai X dan Y ke dalam hal yang ditanyakan, sehingga kita dapat X sama dengan 5 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 11. Itu cara eliminasi. Kemudian kita menggunakan cara substitusi. Jadi dari soal kita menggunakan soal yang sama, jadi dengan menggunakan cara substitusi, maka hal yang pertama dilakukan itu adalah kita memisahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Nah, di sini kita lihat bahwa persamaan kedua itu kita ubah ke dalam variabel X saja. Sehingga didapat X sama dengan min 3Y plus 14. Kemudian kita substitusi persamaan 2 ke persamaan satu, sehingga didapat modelnya seperti ini. Min 6Y tambah 28 dikurang Y sama dengan 7. Jadi hasil substitusi nilai X persamaan X ini ke dalam nilai X yang ada di persamaan kedua ini. Sehingga didapat nilai Y itu sama dengan 3. Kemudian setelah dapat nilai Y sama dengan, kita substitusi nilai eh, Y sama dengan 2 ke persamaan 1. 2X min Y sama dengan 7. Kemudian 2X min 3 sama dengan 7. Sehingga didapatkan nilai X itu sama dengan 5. Kemudian selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai X dan Y, maka kita masukkan ke dalam persamaan yang dicari itu, sehingga kita peroleh bahwa nilai nilai X plus 2Y itu sama dengan 11. Kemudian ada soal pemodelan. Jadi soal pemodelan itu berasal dari soal-soal cerita. Jadi ada soal misalnya seorang tukang parkir mendapat uang sebesar Rp17.000 dan dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang sebesar 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah, nah, dari soal cerita ini maka kita harus membuat model matematika dulu. Pertama, sebelum membuat model matematika itu, maka kita harus memisahkan bahwa mobil itu sama dengan X dan motor itu sama dengan Y. Yang ditanyakan itu adalah eh, 20X plus 30Y, yaitu jumlah kendaraan yang terparkir di tempat parkir tersebut. Maka dari soal itu kita mengetahui model matematika 3X plus 5Y sama dengan 17.000, kemudian 4X plus 2Y sama dengan 18.000, bukan persamaan pertama dan kedua, sehingga kita eliminasi persamaan 1 dan 2 itu diperoleh persamaan 1 dikalikan dengan 4, kemudian persamaan 3 dikalikan persamaan 1 dikalikan 4, kemudian persamaan 2 dikalikan dengan 3, itu dimasukkan untuk menghilangkan variabel X ini. Sehingga diperoleh variabel X ini memiliki nilai yang sama, sehingga ketika dikurangkan akan menghasilkan nilainya 0. Sehingga tinggal dijumlahkan variabel Y itu 20Y, kurang 6Y sama dengan 14Y, sehingga didapat nilai Y itu sama dengan 1000. Karena yang kita misalkan itu Y sama dengan motor, maka banyaknya uang parkir untuk sebuah motor itu sama dengan 1000. Kemudian substitusi nilai sama dengan 1000 ke salah satu persamaan. Ambil persamaan pertama, yaitu 3X plus 5Y. Setelah kita substitusi ini, maka kita akan memperoleh nilai X itu sama dengan 4.000, atau biaya parkir sebuah mobil itu adalah 4.000. Sehingga ketika biaya parkir mobil dan motor sudah kita peroleh, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam persamaan yang ditanyakan itu. Nah, setelah dimasukkan, maka banyak uang parkir yang diperoleh adalah Rp 110.000. Kemudian ini contoh-contoh soal drill persamaan linear juga. Ini bisa kita eh, nanti jadikan sebagai bahan untuk belajar juga. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Kemudian pertidaksamaan itu adalah memiliki konsep. Apa sih konsep pertidaksamaan itu? Jadi pertidaksamaan itu adalah suatu kalimat terbuka yang memuat satu variabel berubah atau lebih dan tanda-tanda dengan tanda-tanda ketidaksamaan. Jadi tanda ini
dibaca lebih dari, tanda yang kedua dibaca kurang dari, kemudian tanda ini lebih dibaca lebih dari atau sama dengan, kemudian tanda yang terakhir ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Kemudian pertidaksamaan satu variabel itu adalah pertidaksamaan yang cukup, yang hanya memuat satu variabel saja. Ini variabelnya cuma x. Begitu juga yang kedua ini. Kemudian yang ketiga ini, walaupun ini adalah kuadrat, tapi dia memiliki hanya satu variabel saja. Jadi termasuk dalam pertidaksamaan satu variabel. Kemudian himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaan itu adalah nilai yang menjadikan pertidaksamaan menjadi kalimat benar. Kemudian himpunan penyelesaian itu biasa disingkat dengan HP. Himpunan penyelesaian itu HP seperti ini. Kemudian apa, beberapa cara menyatakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Yang pertama itu menggunakan himpunan selang seperti yang disampaikan ini, selang atau interval. Kemudian yang kedua menggunakan garis bilangan. Jadi contoh menggunakan himpunan selang ini seperti ini. Himpunan penyelesaian itu sama dengan X, himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 3, sehingga X, di mana X itu adalah elemen R. Kemudian menggunakan garis bilangan. Jadi kita bisa lihat contohnya, misalnya untuk menyatakan himpunan X lebih dari 3, di mana X kurang dari R. Jadi selang, karena dia tandanya cuma lebih dari, maka dia adalah selang terbuka. Kemudian yang contoh kedua itu setengah selang tertutup ya, dan setengahnya terbuka lagi. Jadi kalau setengah tertutup, setengah terbuka. Kemudian contoh yang tiga ini selangnya semuanya tertutup. Artinya kalau misalnya dia selangnya terbuka, berarti tiga ini tidak termasuk dari himpunan penyelesaian. Kemudian kalau selang tertutup ini, 4 ini termasuk dari himpunan penyelesaian. Begitu pula dengan ini, min 2 dengan 5. Kemudian sifat-sifat pertidaksamaan. Jadi ada sifat apa? Seperti yang disampaikan ini, jika dijumlahkan atau dikurangkan maka menjadi model seperti ini. Jika syarat pertama, jika A lebih dari B, A kurang B lebih dari 0, A kurang dari B apabila jika A dikurang B kurang dari 0. Itu sama-sama apa, dikurangkan dengan B. Jadi contohnya seperti ini. Apabila kedua suatu pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan bilangan sama, maka tanda kesamaan tidak berubah. Jadi contohnya seperti yang ada dilihat ini. Kemudian yang ketiga, apabila kedua ruas suatu pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif, maka juga dia tidak merubah tandanya. Kemudian yang keempat itu, apabila kedua ruas suatu pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaan berubah menjadi kebalikannya. Jadi seperti contoh ini. Kemudian yang kelima, untuk A dan B adalah bilangan positif, maka akan berlaku A plus B. Jika A plus B, maka A kuadrat lebih dari B kuadrat. Jika A kurang dari B, maka A kuadrat kurang dari B kuadrat. Kemudian jenis-jenis pertidaksamaan, eh, eh, jenis-jenis pertidaksamaan. Jadi berdasarkan himpunan penyelesaian atau himpunan nilai upaya yang berlaku, maka pertidaksamaan dibedakan menjadi pertama pertidaksamaan biasa. Jadi biasanya itu pertidaksamaan biasa itu memuat satu variabel saja gitu. Kemudian yang kedua adalah persamaan identik. Persamaan identik itu pertidaksamaan yang berlaku untuk harga bilangan berubah tab hingga. Jadi contohnya seperti ini. Jadi nilai x-nya itu tab hingga nilainya. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis pertidaksamaan berdasarkan pangkat dan variabelnya, pangkat variabelnya. Jadi ada persamaan linear tadi sudah, kemudian persamaan kuadrat, modelnya seperti kuadrat, kemudian persamaan linear tingkat tinggi. Jadi persamaan linear tingkat tinggi ini banyak pangkatnya gitu, pangkatnya tinggi, bisa apa, lebih dari 2 lah disebut sebagai pangkat tinggi itu. Kemudian ada persamaan pertidaksamaan pecahan, modelnya seperti pecahan seperti ini. Kemudian pertidaksamaan nilai mutlak atau harga mutlak. Jadi nilai mutlak dari satu bilangan didefinisikan itu sama dengan himpunan X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X untuk X kurang dari 0. Kemudian yang kelima pertidaksamaan irasional, yaitu pertidaksamaan yang variabelnya terletak di bawah tanda akar. Jadi modelnya seperti ini. Jadi persamaan irasional ini
gabung dengan persamaan linear biasa. Ini nanti akan kita selesaikan. Kemudian eh, cara menyelesaikan ketidaksamaan. Pertama untuk ketidaksamaan linear. Jadi ada penjelasannya dapat dipahami dengan nilai-nilai atau bilangan-bilangan yang membuat kalimatnya bernilai benar. Kemudian kita kumpulkan variabel dan konstanta yang sejenis. Dan jika terdapat lebih dari satu persamaan, kemudian lakukan operasi bilangan yang dibutuhkan. Kemudian untuk persamaan kuadrat, langkah-langkahnya kumpulkan dulu semua suku ke dalam satu ruas, semisal ruas kiri, kemudian ruas kanan, maka dikumpulkan di ruas kiri, maka ruas kanan itu akan menjadi nol. Kemudian selanjutnya selesaikan bentuk kuadrat dengan cara memfaktorkan bentuk tersebut untuk mencari nilai yang memenuhi. Kemudian yang ketiga, bentuk himpunan penyelesaian diperoleh dengan menampilkan nilai pada garis bilangan. Jadi nilai ini akan menjadi pembatas pada interval yang nantinya menjadi himpunan penyelesaian. Kemudian pertidasamaan pecahan. Tempatkanlah harga-harga pembuat nol yang diperoleh dari pembilang dan penyebut pada satu garis bilangan. Periksa tanda dari nilai pecahan ini pada tiap interval yang tertentu. Kemudian darah menyatakan penyelesaian pertidasamaan untuk menyelesaikan pertidasamaan nilai putar dapat dilihat dengan memperhatikan pertidaksamaannya seperti ini ya. Kemudian yang kelima, penyelesaian pertidasamaan irasional, buat nilai pembuat nol, kemudian kuadratkan kedua ruas agar tanda agar hilang, ruas kanan dijadikan nol, kemudian operasi dilakukan di ruas kiri. Bila mengandung operasi kuadrat, maka faktorkan, kemudian tentukan harga nol variabel x, masukkan harga nol 0x serta syarat ke dalam garis bilangan. Kemudian contohnya bisa kita lihat soal-soal ini. Ini salah satu contoh dan ini sekira soal-soal drill untuk eh, apa eh, persamaan ini. Sekarang kita lihat contoh untuk soal-soal drill untuk pertidaksamaan. Ini model-modelnya ya, soal pertidaksamaan pecahan. Jadi caranya seperti yang tadi. Pertama, kita harus mengalihkan ini eh, sesuai dengan langkah-langkah yang disampaikan tadi itu. Rasionalkan dulu penyebutnya, setelah dapat penyebut kita kalikan dengan luas kanan sehingga didapatkan nilai X itu sama dengan 31/2. Kemudian ini contohnya yang kuadrat ini, contoh pertidasamaan kuadrat. Jadi pertidasamaan kuadrat itu yang pertama dikuadratkan dulu semuanya eh, persamaannya, kemudian setelah kita dapatkan itu kita apa eh, pindahkan ruas kanan ke ruas kiri sehingga nilai ruas kanan itu sama dengan nol. Sehingga setelah itu kita faktorkan sehingga didapatkan nilai X itu kemudian kita buat harga nol, harga pembuat nol itu sama dengan X kurang 5 sama dengan nol, kemudian X plus 1 sama dengan nol, sehingga didapatkan nilai X sama dengan 5 per X sama dengan 1. Setelah dibuat garis bilangannya, ternyata nilai positif itu terletak di tengah antara 5 dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaian itu adalah X kurang dari sama dengan 5 dan X lebih dari atau sama dengan minus 1. Kemudian ini adalah beberapa contoh soal drill dari persamaan linear. Nanti untuk soal drill ketidaksamaan linear kita akan berikan nantinya. Saya kira itu perkuliahan kita hari ini. Semoga perkuliahan kita memberikan pengetahuan kepada kita. Atas kekurangannya mohon maaf. Bila fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.